warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri, Bang Dindo, Bang Ken, dan Bang Didi yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Dede alias Budi Bontot dari Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kisah dari almarhum Gus Dur. Alkisah disebutkan satu ketika di depan pintu surga, malaikat penjaga pintu surga memanggil seseorang. Hei, mas, sini mas. Iya pak. Kamu siapa? Saya pak. Iya. Saya hanya seorang sopir. Jadi kerjaan kamu sopir? Iya pak. Ketika di dunia kerjaan saya adalah sopir. Bahkan kadang-kadang saya sambil ugal-ugalan bawa mobilnya pak. Oh gitu? Ya. Bagus. Kamu silakan masuk ke kamar yang paling luas di surga ini dengan peralatan yang serba mewah yang terbuat dari emas. Maka masuklah si sopir Metro Mini ini ke dalam surga, sebuah kamar yang sangat luas dengan beragam peralatan yang sangat mewah yang terbuat dari emas. Setelah itu kemudian datanglah Gus Dur ke depan pintu surga dan kemudian sambil dituntun oleh pengawalnya yang setia, dia berada depan pintu. Kemudian ditanya Gus Dur itu oleh malaikat, Mas, apa kerjaan yang ketika di dunia dulu? Maka Gus Dur dengan pedenya menjawab, saya ini pak, ketika di dunia adalah seorang presiden sekaligus juru dakwah. Jadi saya pasti dapat bagian lebih baik dari sopir manajemen tadi, kata Gus Dur. Oh gitu? Iya pak. Presiden pak. Ya. Masa presiden kalah sama sopir Metro Mini? Baik, kata malaikat. Ente masuk ke kamar yang kecil dengan peralatan yang sederhana yang hanya terbuat dari kain. Mendapatkan informasi dari malaikat, kemudian Gus Dur, maaf, pak, sebentar pak. Kok bisa saya yang presiden, saya yang juru dakwah bisa kalah bagiannya sama oleh si sopir Metro Mini itu? Ini kan nggak adil pak. Di mana letak adilnya Allah? Presiden, juru dakwah disamain dengan sopir Metro Mini. Saya nuntut keadilan pak. Nggak bisa, saya nuntut keadilan. Oh gitu, kata malaikat. Lah iya pak, jelek-jelek begini saya presiden pak, saya juru dakwah. Jadi harusnya bagian saya lebih baik daripada sopir Metro Mini itu. Oke, kata malaikat. Begini, kamu tahu kenapa sopir Metro Mini itu kemudian mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah berupa kamar yang sangat luas di surga ini berikut dengan peralatan yang terbuat dari emas. Sedangkan ente yang seorang presiden, seorang juru dakwah hanya dapat bagian yang kecil, kamar yang kecil dengan peralatan apa adanya yang hanya terbuat dari kain. Iya pak, saya ingin tahu, saya ingin keadilan. Baik. Jadi kenapa si sopir Metro Mini mendapatkan bagian yang sangat luar biasa dari Allah? Karena dia, kalaupun dia hanya seorang sopir Metro Mini, tapi dia mampu membuat orang berdoa kepada Allah. Tapi dia mampu mengingatkan orang untuk menyebut nama Allah. Coba ente lihat, ketika sopir Metro Mini itu sedang bawa mobil, lagi ngebut-ngebut, wah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, kata penumpang di belakang. Saking takutnya mereka langsung refleks nyebut nama Allah, istighfar, la ilaha illallah, astagfirullah, Allahu akbar. Itu yang membuat sopir Metro Mini itu mendapatkan balasan yang sangat luar biasa dari Allah SWT, karena mampu mengingatkan penumpang yang di belakangnya agar senantiasa menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ente emang presiden, Gus. Ente emang seorang juru dakwah. Tapi lihat,
ketika ente sedang menyampaikan ceramah agama, ketika ente sedang menyampaikan siraman rohani, pengajian, bahkan pidato kenegaraan di depan para menteri yang didengar oleh jutaan rakyat Indonesia, semuanya pada tidur. Tidak ada satupun menteri ente yang kemudian ketika ente sedang berpidato menyebutkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, astagfirullah. Nggak ada. Yang terjadi mereka tidur terlelap, Bos. Sehingga wajar bagian ente sebagai seorang presiden ketika di dunia dan juga juru dakwah hanya mendapatkan kamar yang kecil di surga ini dan fasilitas yang seadanya yang hanya terbuat dari kayu. Harusnya ente bersyukur. Udah nggak dijeblosin aja ke neraka, udah alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi ada pesan yang bisa kita ambil dari hikmah kisah Gus Dur ini. Yang utama adalah bahwa kita tidak boleh menganggap remeh pekerjaan orang lain. Bisa jadi pekerjaan yang mereka lakukan adalah hal yang fair, bahkan hina di hadapan kita, di mata kita. Tapi di hadapan Allah, ketika dia mampu menjadi wasilah untuk mendekatkan penumpang-penumpang yang ada di belakangnya untuk senantiasa berzikir ikat kepada Allah, maka itu beriman kebaikan. Dan itulah manfaat yang terbaik dari manusia untuk manusia yang lain. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.